Payah, Rizik nangis saat baca pledoi, gak garang kayak dulu. Ditulis oleh Sardi di thewar.com. Payah, Rizik kehilangan wibawa. Sejak dulu dia terkenal garang, galak, dan mengerikan. Tapi saat dia membaca pledoi, memalukan banget. Rizik menangis saat baca pledoi. Ini bukan berita bohong. Dia menangis, imam besar banyak pendukung. Bicara lantang, ceramah berapi-api. Tapi pada saat terkena masalah besar, dia langsung merengek minta diampuni. Ternyata, orang sehebat dia pun bisa nangis dan tidak berdaya. Semua pihak dia seret, narasi-narasi konyol pun dimainkan. Salah satunya adalah Rizik menyebut kasusnya saat ini adalah bentuk balas dendam karena telah membuat Basuki Ahok diadili dalam kasus penistaan agama. Dia mengaku banyak mendapat serangan. Kala itu para oligarki sangat yakin bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuji-puji oleh para tokoh nasional dan juga pengamat, kata Rizik. Menurut saya, ini pledoi yang sangat blunder. Pledoi dengan menyalahkan pihak lain adalah salah satu kesalahan yang membuat pledoi menjadi tidak solid. Tapi kita paham, Rizik tidak punya senjata lain untuk membela diri, makanya mencari kambing hitam, menjijikan. Rizik juga mengungkit soal buzzer RP, bayaran yang menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Bahkan, Rizik juga bicara soal pengerahan dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib, dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Juga penerbitan fatwa-fatwa sesat dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Ini benar-benar pledoi dari orang yang sudah sangat stres dan putus asa. Orang kayak Rizik bisa bicara soal dukun, selalu bela agama, mengaku paling suci dan punya kafling surga. Masa percaya soal dukun-dukunan? Fatwa sesat dari ulama gadungan. Ini malah sangat lucu sekali. Bukankah itu mereka sendiri? Maling teriak maling. Bukan hanya itu saja, Rizik juga mengklaim adanya serangan intelijen hitam saat berupaya merongrong Ahok. Dia membeberkan banyak rekayasa kasus padanya. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariah Megamendung di Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh para aparat penegak hukum, kata Rizik. Saya pun di kota suci Mekah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi. Sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia, katanya. Intinya, pledoi yang dibacakan adalah ngawur dan Rizik sudah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Isinya tidak lebih dari narasi penuh ilusi dan konspirasi asal-asalan. Kenapa tidak sebut itu adalah rekayasa intelijen CIA dan FBI, atau ada konspirasi alien dari planet lain? Tidak usah bicara soal intimidasi, padahal kelompok mereka paling sering melakukan intimidasi dan juga tekanan lewat pengerahan massa doyan nasi bungkus. Tak usah sok benar padahal paling munafik. Pledoi ini penuh dengan hal-hal yang menggelikan. Pakai acara nangis pula, yakin nangis karena menyesal atau nangis karena terpaksa? Malulah nangis kayak gitu. Orang seperti ini sudah 2 kali dipenjara pun tidak pernah kapok. Yakin kalau dia bebas nanti tidak akan bikin ulah lagi. Awalnya teriak-teriak dan marah-marah kepada jaksa, akhirnya nangis-nangis cari simpati hakim. Begitulah drama basi yang memalukan. Kalau mau seret Ahok, oke, makan tuh karma Ahok. Satu persatu akan dipermalukan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Rizik politisasi Palestina di persidangan, ditulis oleh Ayas di thewar.com. Agama itu baik, namun citra agama menjadi buruk jika telah dipolitisasi sedemikian rupa. Mendukung Palestina itu baik, namun citra Palestina menjadi buruk jika telah dipolitisasi sedemikian rupa. Saya akui, Israel memang luar biasa cerdik. Cerdik di sini konotasinya cerdas tapi licik.
mempergunakan kecerdasannya untuk berbuat licik. Hanya orang-orang cerdas dan licik yang bisa mengaburkan fakta, membelokkan narasi, serta membuat propaganda dari sebuah peristiwa. Selalu dengan kecerdikan Israel dalam mengaburkan fakta, membelokkan narasi, serta membuat propaganda sehingga sampai membuat Zionis tahu matang dan pesik meyakini kalau Israel tidak bersalah. Meyakini kalau Israel hanya membela diri dari Hamas. Menurut saya, ini taktik yang luar biasa. Ditambah dengan ulah sekelompok orang yang menjadikan isu Palestina-Israel sebagai ajang pengumpulan donasi, pencitraan diri, serta kepentingan politik. Cukup memperkuat propaganda, serta membelokkan narasi bahwa Palestina itu buruk. Bahwa orang yang mendukung Palestina orang yang kurang baca, kurang cerdas, pergaulannya sempit, buta sejarah, kadrun, radikal, dan ekstremis. Orang-orang yang sebelumnya dipuja-puja seperti Jokowi dan Ade Armando langsung dimaki karena mendukung Palestina. Parahnya, ada penulis Word yang lebih membela Haikal Hasan dibanding Ade Armando. Alasannya, Haikal Hasan dipandang lebih bisa menggunakan akal sehat dalam menilai konflik Palestina-Israel dibanding Ade Armando. Sungguh bikin ngakak sebab sebelum ini Haikal Hasan dihajar habis-habisan. Hehehe. Kembali ke soal Rizik yang benar-benar mempolitisasi Palestina untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nampak sekali Rizik ingin cari perhatian dengan memakai syal bendera Palestina. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Suparman Nyompa sampai menegur Rizik Syihab sebelum sidang lanjutan kasus kerumunan dengan agenda pembacaan pledoi Kamis 20 Mei 2021. Suparman menegur Rizik yang masuk ke ruang sidang dengan mengenakan atribut syal bendera Palestina. Ketua Hakim mengatakan, meskipun bersimpati dengan situasi yang tengah terjadi di Palestina, ia meminta Rizik untuk menghormati dan menjaga marwah persidangan. Saya juga melihat sebuah video Rizik bersama kuasa hukum serta para hakim yang mengajak umat Islam untuk peduli dengan Palestina. Video tersebut bisa dilihat di link berikut ini. Uniknya, dalam video tersebut, para hakim seperti tidak punya wibawa sama sekali karena mau mengikuti seruan Rizik untuk mengepalkan tangan, melantunkan takbir, dan meneriakkan kata merdeka untuk Palestina. Apakah hakim benar-benar tidak punya wibawa sama sekali di hadapan Rizik? Maksud saya begini, boleh Rizik atau siapapun mendukung Palestina. Saya juga pendukung Palestina. Presiden Jokowi juga mendukung Palestina. NU, Muhammadiyah, bahkan Ade Armando juga pendukung Palestina. Namun seyogyanya dukungan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang baik dan harus sesuai dengan tempatnya. Rizik posisinya adalah terdakwa yang sedang menjalani sidang lanjutan kasusnya dengan agenda pembacaan pledoi. Seyogyanya tidak menjadikan sidang lanjutan tersebut sebagai ajang pencitraan pendukung Palestina. Rizik fokus saja menjalani sidang lanjutan. Para hakim juga fokus saja memimpin sidang. Untuk dukungan kepada Palestina bisa dilakukan di luar sidang serta bukan di tempat persidangan. Melihat begitu mudahnya Rizik mempengaruhi para hakim dan proses persidangan, saya khawatir hakim tidak objektif dalam memberikan vonis. Jangan sampai hanya karena Rizik mendukung Palestina, hukumannya jadi diperingan. Tapi meskipun banyak kelompok yang memanfaatkan isu Palestina dan Israel untuk politik maupun kepentingan pribadi, meskipun Rizik, FPI, dan PA212 juga mendukung Palestina, sama sekali tidak bisa menjadikan pembenaran bahwa mendukung Palestina itu keliru. Sebab, Presiden Indonesia semuanya mendukung Palestina. Ormas-ormas besar mendukung Palestina. PGI mendukung Palestina. Cendekiawan mendukung Palestina. Bahkan, Ade Armando juga mendukung Palestina. Karena mendukung Palestina adalah soal kemanusiaan. Soal dukung-mendukung adalah pilihan. Jadi, siapapun yang pro-Israel tidak perlu repot-repot men-framing, membuat narasi dan propaganda bahwa Israel sama sekali tidak bersalah. Sebab hal itu percuma saja. Pendukung Palestina juga bukan orang bodoh. Kami juga membaca kabar tentang Palestina dan Israel dari berbagai sumber. Kami baca sejarah perkembangan konflik Palestina dan Israel dari dulu sampai sekarang. Jadi, memang lebih baik kita fokus tulis artikel saja. Bagi yang pro-Israel, silahkan tulis artikel pro-Israel. Bagi yang pro-Palestina, silahkan tulis artikel pro-Palestina.